Hai teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan apa sih itu perkembangan bahasa pada anak usia dini. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi dan dapat juga digunakan untuk berpikir, mengekspresikan perasaan dan melalui bahasa dapat menerima pikiran dan perasaan orang lain. Sedangkan perkembangan bahasa dimulai sejak bayi dan mengandalkan perannya pada pengalaman, penguasaan, dan pertumbuhan bahasa. Pengembangan kemampuan berbahasa bagi anak usia dini bertujuan agar anak mampu berkomunikasi secara lisan dengan lingkungannya, karena konteks pengembangan bahasa meliputi mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis dini. Nah, dan di dalam mengembangkan kemampuan bahasa anak, guru atau tutor dapat memilih strategi dan metode secara bervariasi. Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan metode perkembangan bahasa pada anak usia dini. Pemilihan metode pengembangan bahasa untuk anak usia dini perlu memperhatikan berbagai hal yang terkait perkembangan anak. Hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada kebutuhan anak. Yang kedua, belajar melalui kegiatan bermain. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Yang keempat, lingkungan yang kondusif. Yang kelima, menggunakan pembelajaran terpadu. Yang keenam, mengembangkan keterampilan hidup. Yang ketujuh, menggunakan berbagai media. Dan yang terakhir, stimulasi terpadu. Selanjutnya, ada beberapa alternatif metode yang cocok digunakan untuk pengenalan bahasa pada anak usia dini. Di antaranya, metode bercakap-cakap. Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara lisan atau tanpa alat dalam bentuk pesan atau informasi atau dongeng yang didengarkan dengan rasa menyenangkan dan disampaikan dengan cara yang menarik. Pada anak usia dini, bercerita adalah salah satu metode pengembangan bahasa yang dapat mengembangkan aspek fisik dan psikologis pada anak. Manfaat dari metode bercerita ini membantu perkembangan bahasa dan berpikir anak sehingga dapat menginovasi anak untuk gemar membaca. Yang kedua itu metode bercakap-cakap. Pengertian dari metode bercakap-cakap yaitu metode dengan cara komunikasi lisan antara anak dengan guru atau anak dengan anak lainnya melalui kegiatan menolong dan dialog yang tidak baku. Kegiatan yang mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara verbal atau mewujudkan kemampuan bahasa reseptif dan ekspresif. Metode bercakap-cakap ini sering disamakan dengan metode tanya-jawab, padahal keduanya berbeda. Perbedaan dari kedua metode tersebut adalah yang pertama, metode bercakap-cakap, interaksi yang terjadi antara guru dengan anak didik, atau antara anak dengan anak lain yang bersifat menyenangkan berupa dialog yang tidak kaku. Sedangkan metode tanya-jawab, interaksi antara guru dan anak atau anak dengan anak bersifat kaku karena sudah terjadi pada pokok-pokok bahasa. Manfaat dari metode bercakap-cakap ini dalam perkembangan bahasa anak, yang pertama, anak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan ide-ide atau pendapatnya. Yang kedua itu, anak mendapatkan kesempatan untuk menyumbangkan gagasannya. Sedangkan yang ketiga, mengembangkan cara berpikir kritis dan sikap hormat atau menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, anak mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan belajarnya pada taraf yang lebih tinggi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa untuk anak usia dini. Secara umum, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa anak antara lain yaitu yang pertama, perkembangan otak dan kecerdasan. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa adanya hubungan antara pengukuran integrasi dengan pengukuran perkembangan bahasa atau kosakata, kemampuan, artikulasi, dan indikasi kemampuan kematangan yang berbahasa. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Banyak dari penelitian yang menyatakan bahwa perkembangan bahasa anak perempuan lebih cepat dibandingkan anak laki-laki. Anak perempuan lebih cepat dapat berbicara dibandingkan anak laki-laki. Mereka memiliki perkembangan pemerolehan kosakata yang lebih cepat. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa remaja putri banyak memiliki kemampuan superior dalam verbal performance. Sedangkan pada anak laki-laki, terdapat masalah keterlambatan bicara atau gangguan berbicara, salah satunya adalah gagap.
Yang ketiga, kondisi fisik. Dalam kondisi fisik ini, perkembangan dan pemerolehan bahasa terdiri dari berbagai kondisi fisik. Di antaranya, pada anak tersebut tidak terjadi masalah pada organ bicaranya, organ pendengarannya, dan sistem neuromuskular di otaknya. Agar perkembangan bahasa dapat berjalan normal, maka semua alat tersebut harus berfungsi secara baik dan efektif. Nah, yang keempat yaitu lingkungan keluarga. Tempat utama yang digunakan untuk memfasilitasi perkembangan bahasa pada anak adalah keluarga. Di keluarga inilah lingkungan terdekat anak. Sejak bayi sampai usia 6 tahun, anak lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berada di rumah sehingga intensitas interaksi dengan anggota keluarga lebih banyak digunakan pada kehidupan sehari-hari. Anak dan orang tua akan terlibat aktif dalam berbicara, misalnya dalam hal membicarakan cerita sehingga bisa berinteraksi secara vertikal dan akan memperoleh kemampuan bahasa yang cukup baik. Yang terakhir yaitu setting sosial atau lingkungan budaya. Indonesia dikenal sebagai budaya yang beraneka ragam. Nah, adanya perbedaan budaya yang berpengaruh ini pada perkembangan bahasa anak, khususnya bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Anak yang bertempat tinggal di suatu daerah maka akan aktif menggunakan bahasa daerah, di mana anak itu tinggal sehingga dalam pengucapan bahasa Indonesia akan agak sulit karena jarangnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah teman-teman tadi semua mendengarkan penjelasan-penjelasan yang sangat penting di dalam video ini, maka kesimpulannya merupakan bahasa adalah alat komunikasi. Bahasa juga dapat digunakan menjadi alat untuk berpikir, mengekspresikan perasaan melalui bahasa. Nah, perkembangan bahasa pada anak usia dini melalui 2 tahap metode yang harus dilakukan, yaitu metode berbicara dan metode bercakap-cakap. Kedua metode tersebut sangatlah berpengaruh dalam perkembangan bahasa pada anak usia dini, karena kedua metode tersebut merupakan salah satu jalan alternatif kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan perkembangan bahasa pada anak usia dini. Sekian dari penjelasan kami ucapkan terima kasih.